pada video kali ini saya akan mempertanggungjawabkan hasil penilaian kinerja pembelajaran mikro ataupun pelaksanaan pembelajaran dari video yang akan saya cantumkan di description box, yaitu video punya kakak tingkat saya. Kemudian saya dan teman-teman saya juga diberi tugas untuk menilainya. Nah, dalam penilaian ini terdapat beberapa komponen. Di dalam beberapa komponennya itu juga ada beberapa poin yang harus dinilai. Komponen yang pertama yaitu membuka pembelajaran. Nah, pada komponen membuka pembelajaran ini, poin yang pertama adalah menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Adapun di poin ini saya memberi nilai 9 karena beliau sudah menyiapkan peserta didiknya itu dengan cukup rapi, juga cukup matang ya, seperti menyampaikan salam, kemudian berdoa, menanyakan kondisi siswa juga. Tapi di sini terdapat sedikit kekurangan saja, yaitu kurangnya memperhatikan pengaturan tempat duduk siswa, seperti misalnya dipisah antara cowok dan ceweknya gitu ya, ikhwan dan akhwatnya. Kemudian poin kedua di komponen yang pertama ini adalah motivasi siswa. Adapun dalam poin motivasi siswa ini saya memberi nilai 10 karena beliau sudah menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari, juga membangkitkan minat atau motivasi siswa untuk belajar. Di sini saya sendiri yang melihatnya itu termotivasi gitu ya, atas motivasi yang telah beliau berikan kepada murid-muridnya. Selanjutnya, poin yang ketiga dari komponen yang pertama ini adalah menyampaikan apersepsi. Nah, di sini di video ini juga beliau sudah memberikan apersepsi dengan baik, yang mana membuat para siswanya, membuat para peserta didiknya itu meningkatkan konsentrasinya. Poin keempat dari komponen yang pertama ini adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Dalam poin ini saya memberikan nilai 10 ya, karena beliau juga sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya itu dengan baik, yang mana sesuai dengan tema dan juga dapat dilaksanakan dalam pembelajarannya, dan itu juga benar-benar terlaksanakan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Adapun poin selanjutnya dalam komponen yang pertama ini adalah menyampaikan cakupan materi. Nah, dalam poin ini saya memberikan nilai 9 karena beliau menyampaikan berupa pokok-pokok materi yang disampaikan secara berurutan sesuai dengan materi yang diajarkan. Adapun komponen yang selanjutnya yaitu komponen yang kedua adalah kegiatan inti. Nah, dalam komponen ini juga terdapat beberapa poin, kemudian ada juga beberapa cabangnya ya dari poin tersebut. Poin yang pertama itu adalah penguasaan materi. Nah, dalam penguasaan materi ini terdapat poin juga. Poin yang pertama adalah menyampaikan materi. Dalam menyampaikan materi ini saya memberikan nilai 10 karena beliau menyampaikan materinya ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh beliau juga. Terus konsepnya itu disusun secara lengkap, secara benar, secara baik juga. Kemudian sistematis juga, dari yang mudah sampai ke sulitnya. Kemudian poin yang kedua dari poin penguasaan materi adalah menerapkan konsep materi pembelajaran pada kehidupan. Nah, dalam poin ini saya memberikan nilai 8. Mengapa? Karena di sini beliau sudah menyampaikan ataupun menerapkan konsep materinya itu sesuai dengan kehidupan. Akan tetapi menurut saya itu kurang karena hanya menerapkan konsep materinya itu berupa contoh-contohnya saja. Jadi hanya contoh-contoh yang seperti dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam penilaiannya ini harus mengaitkan dengan informasi terkini ataupun mengaitkan dengan sains, lingkungan, dan teknologi. Poin kedua dari komponen kegiatan inti ini adalah model atau pendekatan ataupun strategi. Nah, dalam poin ini
terdapat beberapa poin juga ya. Poin yang pertamanya itu adalah menerapkan active learning. Dalam penerapan active learning ini saya memberikan nilai 10 ya, karena di sini beliau melaksanakan langkah-langkah pembelajaran mencerminkan active learning ya, di mana beliau membagi kelompok kepada siswanya, kemudian para siswanya itu diajak berdiskusi, saling bekerja sama di antara sama kelompoknya. Kemudian jika kurang paham itu bisa bertanya kepada beliau gitu ya, sebagai gurunya. Selanjutnya poin kedua dari model, pendekatan, dan strategi ini adalah menumbuhkan kebiasaan positif. Nah, dalam poin ini saya memberikan nilai 10 ya, karena di sini beliau itu membiasakan siswa untuk bertindak disiplin ya, dimana ketika beliau menyuruh para muridnya gitu, para siswanya untuk seperti meringkas materi ataupun memberikan contoh, para siswanya itu bisa ataupun dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Tidak hanya itu, gurunya juga memberi fasilitas kepada siswanya untuk saling berdiskusi, saling bekerja sama. Poin yang ketiga ataupun poin yang selanjutnya dari model, pendekatan, dan strategi ini adalah menggunakan alat atau bahan dan media dan IT. Pada poin ini saya memberikan nilai 9 karena beliau memang menggunakan media teknologi ataupun IT. Akan tetapi menurut saya itu kurang digunakan karena beliau menyampaikan materinya itu tidak menggunakan media itu ya. Media itu digunakan dalam persepsi. Jadi akan lebih bagus kalau media itu juga dipergunakan untuk menyampaikan materi. Poin selanjutnya dari model, pendekatan, dan strategi ini adalah pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas ini saya memberikan nilai 10 karena beliau itu terampil dalam mendidik ataupun membimbing para siswanya secara kelompok, kemudian individual juga gitu. Jadi semuanya itu dibimbing oleh beliau gitu ya. Yang nanya ya beliau jawab. Poin selanjutnya yaitu adalah penggunaan bahasa. Dalam penggunaan bahasa ini saya memberikan nilai 10 karena beliau juga sudah menggunakan bahasanya dengan baik, dengan lembut, dengan kalimat yang mudah dimengerti oleh para siswanya. Intonasi dan nada dalam percakapan antara beliau dan siswanya juga baik, tidak mengandung bullying, dan volume suaranya juga jelas. Poin selanjutnya yaitu penilaian proses belajar. Dalam poin ini saya memberikan nilai 10 karena beliau ini memantau kemajuan pembelajaran siswanya, seperti misalnya berkeliling gitu ya, ketika siswanya berdiskusi, dan beliau juga melaksanakan penilaian proses pembelajaran para siswanya juga sesuai rencana. Poin selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Nah, dalam poin ini saya memberikan nilai 10 juga karena beliau melakukan penilaiannya itu sesuai dengan tujuannya dan juga melaksanakannya itu sesuai dengan rencana. Poin selanjutnya yaitu adalah kepekaan sosial. Dalam poin ini saya memberikan nilai 9 karena di sini beliau menunjukkan sikap empatinya kepada siswanya, seperti siswanya itu kurang paham dengan materinya, kemudian beliau itu memberi ataupun membimbing siswanya agar lebih paham dalam materinya. Di sini saya menemukan sedikit saja kekurangan, yaitu ketika siswa-siswanya pada bisa dibilang ribut gitu, tidak menertibkan, bukan tidak menertibkan tapi kurang dalam penertiban kelasnya. Poin selanjutnya adalah kepribadian. Nah, dalam poin kepribadian ini saya memberikan nilai 9. Mengapa? Karena di sini beliau itu memiliki sikap terbuka, kemudian gestur tubuhnya juga bersahabat gitu ya. Jadi tidak termasuknya sopan walaupun kepada siswa-siswanya ya. Tapi di sini saya melihat sedikit kekurangan, yaitu kurangnya apresiasi kepada siswanya ya. Dan juga saya melihat ada satu kesalahan tapi beliau tetap melanjutkannya itu dengan biasa.
Tapi di sini sudah cukup baik. Komponen yang selanjutnya, yaitu komponen yang ketiga, adalah menutup pembelajaran. Nah, dalam komponen ini, poin yang pertama itu adalah merangkum materi pembelajaran. Dalam poin ini saya memberikan nilai 10. Karena di sini beliau itu melibatkan para siswanya dalam merangkum atau perangkuman materi ya. Jadi tidak hanya beliau yang merangkum materi, tapi para siswanya juga ikut berpikir bagaimana merangkum materi yang telah beliau ajarkan. Poin yang selanjutnya itu melakukan refleksi dan tindak lanjut. Di sini saya memberikan nilai 9 karena beliau itu mereview konsep materi yang telah diajarkan, kemudian membimbing para siswanya juga. Tetapi saya di sini tidak melihat beliau itu memberikan tugas ataupun pekerjaan rumah ya, PR. Mungkin di sini beliau tidak mencantumkannya dalam rencana pembelajarannya, tapi ada baiknya apabila beliau memberikan tugas rumah kepada para siswanya. Secara keseluruhan, beliau sudah melaksanakan pelatihan pembelajarannya ini sudah cukup baik, sangat baik menurut saya pun. Tetapi ada beberapa kekurangannya saja ya. Seperti tadi, kurangnya menertibkan kelas. Memang kelas beliau itu tidak membosankan, tetapi lebih baik juga tetap ditertibi para siswanya, kemudian lebih mengapresiasi para siswanya juga. Untuk kelebihannya, saya sendiri melihat video beliau itu cukup bagus, sangat bagus malah. Saya juga terinspirasi dari video beliau. Untuk jumlah skor yang secara keseluruhan itu, di sini saya dari seluruh poin yang telah saya nilai itu mendapatkan nilai 9,6. Tapi di sini saya pribadi juga bisa melihat bahwa beliau itu sebenarnya lebih nilainya dari 9,6, mungkin 9,8 ataupun 9,9 ya. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.